Ibu tadi sudah hadir di jam 7 nih. Kali ini pada jam kerja itu cuma selalu berpuasa ini mundur nih Bu. Nah, tadi biasanya jam 7 udah karyawannya sudah ada, sekarang pasti jam 8. Miloniko untuk prolanis hari ini aslinya DBS itu dijadwalkan jam 9 di undangannya karena dari Prodia jam 10 nanti datangnya sehingga harapannya Bapak Ibu bisa sahur bersama keluarga untuk mengejar jam puasa untuk dicek dulunya. Okay. Kalau misalnya itu puasanya sahurnya jam 3 jam 4 diceknya jam 8 nanti nggak bermakna makan. Okay. Nggak apa-apa sambil refreshing Ibu. Okay. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang pola makan untuk pasien prolanis diabetes mellitus dan hipertensi. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar Ibu tentang penggunaan obat dan jam makan untuk pasien-pasien diabetes gitu ya. Nah kalau sekarang ini hanya sekilas mawon untuk puasa diabetesnya. Ini ya kalau Bapak Ibu ada yang diabetes dan puasa, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah diabetes usia lanjut atau lebih dari 60 tahun itu cenderungnya dehidrasi atau kurang cairan sehingga harus diimbangi dengan minum yang banyak saat buka puasa maupun saat sahur. Selain itu juga diperhatikan tanda-tanda hipoglikeminya. Ada yang ingat kemarin bulan lalu belajar tentang hipoglikemi dengan dokter baru atau tanda-tanda kekurangan gula? Apa saja Bu? Ada yang ingat? Semuanya nggak naik, nggak mungkin. Kalau ditanya jawabnya nggak naik. Ada yang ingat Bapak Ibu tanda-tanda kekurangan gula di tubuh? Badannya jadi ngerasa pripun? Lemas nih, ada yang lain pola berkeringat dingin. Ada lagi? Gemetar gitu. Nah, itu tanda-tanda hipoglikemi. Jadi kalau misalnya setelah puasa ada tanda-tanda hipoglikemi, mungkin tadinya pusing, dibuat istirahat sembuh. Nah itu nggak apa-apa, boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dirasa kok aku semakin pusing, kok semakin deg-deg, semakin lemas, batalkan puasanya. Oke? Kemudian ya minum. Kemudian makan sahur mendekati imsak, ya. Imsaknya kan kalau di Wonogiri kurang lebih jam 4 ya. Jangan sahurnya jam 6 gitu ya. Kelamaan, ya. Sebenarnya kan juga sahur mendekati imsak, jam 4. Mungkin masaknya dari jam 3:30 nggak apa-apa Bu, biasanya jam 3:30 tapi makan sahur itu diakhirkan mendekati imsak, ya. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang berat pada siang hari. Kalau sedang puasa, punya sakit diabetes, boleh jangan ke sawah atau ke kebun dari pagi sampai sore gitu. Itu namanya menyiksa diri. Nggak apa-apa, jadi ke sawah tuh nggak apa-apa, tapi bisa bentar mawon ini. Ingat itu, jangan sampai udah terik tetap di sawah. Yang ada nanti Bapak bisa nggak sadar di sawah malah repot nih. Nah kemudian kemarin tanda-tanda hipoglikemi tadi. Kalau misalnya ada hipertensi Bu, atau di sini juga banyak ibu yang diabetes, juga pengobatan hipertensi. Nah ini yang diperhatikan adalah berbuka dengan menu yang sehat. Contohnya selalu menyertakan sayur dan buah-buahan. Jangan dulu mengkonsumsi makanan bersantan, sebaiknya jangan pula dengan ikan atau ayam dan kolesterol. Kadang-kadang gini Bu, menunya takjilnya kolak, bubur kacang hijau, sayurnya apa Bu? Nah, kode itu judulnya tabung kolesterol. Jangan Bu, seimbang ya, seimbang Ibu. Nah ini kan banyak ibu-ibu jadi memperhatikan menu dapurnya sendiri. Kalau misalnya saya hari ini takjilnya kolak atau bubur kacang hijau, berarti sayurnya pecel atau tumis gitu rebus-rebusan sayur sop gitu, sayur asam boleh. Nggak boleh kalau misalnya sayurnya sudah bobor, lodeh, opornya jeroan lagi, aduh ya. Jangan ya Bu ya. Salah satu mawon
Kemudian hindari makanan asin. Pengidap hipertensi sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Contohnya ikan asin, makanan fermentasi dan sebagainya. Kalau misalnya makanan asin juga yang sering kelewat itu kecap nih, ibu. Kecap itu kalau ibu pirsa itu garam itu kan natrium, nama yang ada di kemasan itu namanya natrium. Jadi kalau ibu pirsa kemasan makanan, ibu tidak akan menemukan kata-kata kandungan garam itu berada. Tapi yang tercetak adalah natrium. Nah, kalau ibu pirsa di kecap itu natriumnya tinggi, bahkan sampai ribuan. Maka dari itu sebaiknya dibatasi penggunaan kecap. Nah, sering dia pertanyaan, loh kalau misalnya tensinya tinggi itu tidak boleh dengan sate atau bu dokter gitu. Sebenarnya boleh dengan sate, cuma yang dihindari itu kecap. Gitu. Karena sekarang kalau sate kambing terutama ibu kan pasti menggunakan kecap nih. Nah itu yang dikurangi. Kemudian, nah ini hentikan kebiasaan minum kopi. Jadi bisa diganti menggunakan air putih, jus buah atau sayuran. Terus kalau bisa olahraga yang ringan. Hari ini olahraga ya Bu, hemat energi. Untuk puasa sendiri Bu, puasa sendiri itu aslinya itu secara ilmu ada kegunaan untuk menstabilkan tekanan darah. Karena apa? Kadang-kadang tensinya itu bisa naik oleh karena makan-makannya tidak terkontrol. Dan juga ada kenaikan emosi, misalnya gampang cemas atau gampang kesel, nah itu juga menaikkan tensi. Nah kalau puasa kan cenderungnya kita ya Bu ya. Kalau misalnya udah mulai kesel, tarik nafas atau lebih banyak sabarnya nah itu juga manfaatnya banyak untuk darah tinggi. Kemudian juga saat puasa tubuh kita itu lebih stabil hormonnya. Contohnya hormon adrenalin. Nah adrenalin itu untuk meningkatkan tekanan darah. Ketika puasa hormon itu ditekan dan tidak menaikkan tekanan darah terbang. Kemudian menurunkan kadar kolesterol. Nah, kalau misalnya di penelitian itu juga bisa puasa menurunkan kadar kolesterol sehingga mengurangi faktor risiko penyakit jantung. Kemudian juga membuang racun tubuh. Ini puasa itu dapat tubuh otomatis mengeluarkan racun bisa melalui keringat, urin atau kencing dan saat buang. Ini baterainya habis. Tapi suaranya masih dengan jelas Ibu. Nah kalau misalnya ini ada beberapa tips makanan yang bisa dikonsumsi. Ini ada kurma, madu, jahe. Kalau kurma itu bisa untuk mengatasi anemia, mencegah perdarahan rahim, gitu ya. Dan juga kandungan kalorinya itu tinggi sehingga bisa mengembalikan energi Bapak Ibu yang sedang saat berpuasa. Kemudian madu juga berkhasiat nih untuk tubuh, bisa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Kemudian ada jahe. Nah, Bapak Ibu yang punya sakit lambung mungkin bisa sakit lambung bisa mengganti teh kopi dengan wedang jahe untuk berbuka puasa. Karena jahe itu lumayan berkhasiat untuk mengurangi kembung saat puasa, kemudian mual seperti itu. Jadi bisa mengganti kopi atau tehnya itu dengan menggunakan jahe, wedang jahe gitu. Tergantung Bu, kalau misalnya gulanya ibu cenderungnya stabil, nggak apa-apa pakai gula. Tapi kalau misalnya cenderungnya tinggi, bisa ya gula jernih juga boleh. Gula batu asal manisnya mendo itu nggak apa-apa, boleh ibu. Pakai gula batu atau gula diabetasol itu boleh juga.
Kemudian temulawak ini juga bisa menurunkan kolesterol dan memulihkan radang lambung atau perut kembung. Jadi kalau wedang-wedangan itu juga bagus nih Bapak Ibu, bisa ditambah temulawak, kencur. Nah kemudian ada juga ubi jalar. Ubi jalar ini juga berhasil untuk mengurangi perut kembungnya. Kemudian juga kapulaga dan kayu manisnya itu dijadikan sama di bahan rebusan gitu ya. Nah, pengaturan makan ini sama ya Bu, terutama untuk penderita diabetes agar tetap stabil. Cara konsumsinya itu nggak boleh sembarangan makan makanannya. Kenapa hari ini kita belajar tentang makanan? Karena setelah puasa kita akan merayakan hari raya Idul Fitri gitu ya. Biasanya di Idul Fitri banyak apa sedikit makanannya Bu? Banyak. Saya di sini hanya mengingatkan, gitu Bu ya. Mengingatkan kalau misalnya untuk orang itu baik orang yang diabetes maupun tidak itu ada kebutuhan kalorinya. Nah kalau misalnya kebutuhan kalori penderita diabetes aslinya kebutuhan kalori ini bisa dihitung sendiri di Google itu banyak Bu. Contohnya itu menghitung BMI dulu baru dikalikan 30 untuk laki-laki 20 untuk perempuan. Nah misalnya kebutuhan kalori saya 2500. Untuk ukuran normal itu setiap orang kebutuhan kalorinya 2.500. Untuk penderita diabetes itu dikurangi 500. Jadi kebutuhan kalorinya itu lebih sedikit daripada orang normal. Seperti itu nih. Nah ini bisa dibagi dalam 2 atau 3 kali makan. Contohnya karbohidrat. Saya berulang kali pesan ke Bapak Ibu untuk yang penderita DM, pilihlah karbohidrat yang kompleks atau yang mengandung seratnya tinggi. Contohnya ada jagung, kentang, kulit sayuran, buah, gitu. Nah ini dimaksimalkan karena ini yang untuk energinya Bapak Ibu semuanya. Kemudian hindari karbohidrat sederhana. Contohnya jus buah, gula pasir, nih. Nah ini gula batu, permen, apalagi produk olahan tepung, misalnya kue kering. Oke, lebaran pasti banyak ya Bu yang bikin kue kering atau menyajikan kue kering. Hati-hati, oke. Kalori kue kering itu Bu, nastar 1 biji itu sama dengan 1 piring nasi. Saking gedenya kalorinya, itu kurang lebih 1 biji itu 200 kalori Bu. Itu sama dengan sepiring nasi, nasi kok pakai dibungkus tidak pakai lauk. Nah itu masalahnya kalau makan nastar kita kenyang buatan 1 kali. Buatan Ibu pasti sekali makan, nanti sekali makan, tahu-tahu stok. Nah itu hati-hati nih Bapak Ibu nih kue kering. Kemudian gula pasir boleh dikonsumsi maksimal sehari itu 4 sendok teh. Nah ini oleh karena ini jadi Bapak Ibu harus mengingatinya kalau misalnya mau minum manis, tadi aku udah minum manis apa belum nih gitu nih. Tapi saya udah minum berapa gelas, itu harus dihafal makan nih. Nah kalau misalnya minum manis buatan itu juga sama Bu, walaupun Bu dokter saya sudah mengganti gula pasir dengan diabetasol. Nah tapi penggunaan diabetasol itu harus sesuai nih Bu, harus sesuai aturan pakainya. Karena apa Pak Bu? Saya sudah cerita mawon nih. Di rumah sakit itu sekarang juga banyak kasus diabetes. Diabetes yang dilarikan ke IGD rumah sakit pasti dalam kondisi yang tidak baik. Terus buatan Pak Bu. Jadi kalau saya ke IGD rumah sakit pasti sudah antara sudah lemas, sudah gemet, sudah nggak sadar materi kalau diabetes materi. Nah itu sekarang usianya bukan yang 60 lagi Pak. Usianya itu sudah yang 30, 40, bahkan 20. Nah, itu masuknya sudah dalam keadaan gula yang sudah tidak terukur, sudah sangat tinggi. Bahkan beberapa ada yang ditanyai, sebenarnya dia sudah tahu sakit diabetes. Hanya saja dia memang mengganti gulanya jadi diabetasol. Nah, sayangnya diganti menjadi diabetasol itu, aku saya nyebut merek gitu Pak, Bu. Maksudnya gula buatan, kata dia. Dia mengganti dengan gula buatan, tapi dia memakai itu secara berlebihan karena dia sudah kebiasaan nggak bisa minum tanpa manis terus nih jadi dia juga minta ganti air putih dia nggak bisa. Kemudian 20 tahun loh Bapak Ibu, 20 tahun itu mengganti minuman manis itu nggak bisa, akhirnya tetap diganti menggunakan pemanis buatan. Akhirnya nggak sadar akhirnya meninggal di rumah sakit.
Nah itu dia. Nah sekarang mungkin 20-30 tahun seusia putranya bapak ibu gitu, pak seusia saya gitu gitu. Jadi monggo dipesankan kepada putra putrinya panjenengan di rumah agar konsumsinya lebih diperhatikan lagi gula gitu. Nah kemudian selain karbohidrat, serat, jumlah serat yang dibutuhkan itu setara 1 mangkok kecil. Jadi minimal bapak ibu ketika buka puasa atau ketika makan ada 1 mangkok kecil sayur, gitu. Boleh sayur bening, sayur sop atau pecel boleh. Jadi itu bermanfaat untuk tubuh panjenengan. Nah, selain yang sayur tadi, boleh alpukat, bayam, brokoli, apel, pir, pisang, kacang almond, dan pistachio. Kacang-kacangan itu aslinya boleh dibeli, contohnya kacang almond. Nah, serat ini yang sering dimakan di orang diabetes memang ya sayur-sayuran. Tapi sebenarnya orang diabetes itu juga perlu protein. Nah, ini yang sering saya temui. Kadang-kadang saya tanya, Pak, Bu, konsumsi daging buatan? Enggak, Bu, lah saya diabetes, saya takut kalau makan daging ayam, ikan. Akhirnya cuma makannya rata sayur, tempe, tahu. Padahal tubuh kita itu butuh gizi. Makanya kadang-kadang kita orang diabetes itu giginya atau kesemutan gitu penyebabnya bukan selalu karena neuropatinya atau gangguan sarafnya, juga karena kurang vitamin B kompleks yang aslinya ada di protein. Jadi bapak ibu jangan takut makan, yang penting tahu proteinnya rokok mawon yang bisa aman dikonsumsi. Contohnya ikan, telur, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan susunya itu susu low fat atau rendah lemak. Jadi boleh ibu makan ikan, telur, ayam tanpa kulit itu boleh. Ayam tanpa kulit itu bagian mana biasanya Pak Bu? Oke. Kemudian lemak. Nah, pilihlah lemak yang baik. Contohnya tadi ibu lemak dari ikan-ikanan gitu. Nah ini contohnya ya Bu, lemak tidak jenuh itu ada di ikan, alpukat gitu, kacang-kacangan. Kalau lemak jenuh itu nanti yang membuat kolesterol bapak itu naik. Contohnya kayak misalnya keju, kemudian sosis atau makanan yang fast food gitu, makan makanan yang cepat saji. Nah, lemak yang tidak jenuh itu tidak berada di goreng. Nah, lemak gorengan itu maksudnya lemak jenuh, makanya tidak boleh banyak. Itu ibu ingat ya Bu, gorengan nggak boleh banyak. Apalagi gorengan pakai telur. Digorengnya di minyak yang udah digoreng berapa kali minyaknya Bu? Nggak boleh ya Bu ya, kalau minyak udah kayak coklat di ampun Bu. Sebenarnya minyak itu masih bagus dikonsumsi ketika sudah 2-3 kali penggunaan untuk menggoreng. Nah kalau misalnya sudah sampai coklat itu udah nggak bagus gitu nih. Kemudian ada lagi garam. Nah ini seperti yang tadi dijelaskan asupan garam hanya diperbolehkan maksimal 1 sendok teh garam dapur dalam sehari atau setara 2.300 mg natrium per hari. Contohnya yang mengandung garam tersebut itu vaksin atau bahan pengawet, makanan yang ditambahkan bahan pengawet. Gampangannya kalau bapak ibu beli ciki atau makanan kemasan itu garamnya pasti tinggi karena selain bumbunya itu juga menggunakan garam, dia juga pakai pengawet. Jadi hati-hati dalam konsumsi makanan yang sudah jadi. Penerapannya tadi sudah di Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kalorinya itu misalnya itu kalau misalnya mau konsultasi gizi Bapak Ibu, kira-kira saya kebutuhan kalorinya berapa dan pembagiannya itu berapa, bisa ya Bu di puskesmas nanti daftarnya ke Poligizi. Poligizi kita ada 2 nutrisionis, Bu Andalini sama Mbak Kolbi. Nah itu bisa Bu untuk memberikan konseling gizinya panjenengan, menerapkan nanti membuatkan kira-kira porsinya segini, lauknya apa aja itu bisa gitu ya. Jadi kalau mau konsultasi gizi bisa daftarnya ke Poligizi puskesmas. Sementara itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas gitu Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kalau
kalau misalnya gula maksimal yang bisa dikonsumsi pada penderita diabetes kurang lebih berapa? Kalau buat minum gitu. Terus kalau misalnya makan makanan yang berlemak harus diimbangi dengan makan serat nih Bapak Ibu. Kira-kira berapa kebutuhan serat dalam sehari atau dalam setiap makan? Ada yang bisa kebutuhan serat atau kebutuhan sayurnya dalam setiap makan kira-kira berapa? 1 mangkok. Semoga cukup jelas ya Bapak Ibu bisa menjawab lancar nih, cepat nih. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.